mendapatkan 27%. Ini untuk tahun pertama. Kalau ini masih ini ya, insya Allah mengerti ya, atau ada yang ingin ditanyakan. Nah, bagaimana dengan cara menghitung rate of return rata-rata per 6 tahun? Nah, ini di sini ada 6 tahun. Kalau yang di sini adalah untuk tahun pertama. Kalau 6 tahun ini yang harus kita perhatikan ini saja. E dibagi I. E adalah laba bersih. Dan di sini di mana di soal ini nih, biar nggak bingung ya teman-teman, ada di bawahnya sepertinya tidak saya copy nih. Coba teman-teman lihat halaman 3.5.37. Kalau ini adalah di mana? Di tahun pertama, bagaimana cara menghitung untuk 6 tahun? Nah, di bawah halaman 5.37 ini ada kata-kata. Untuk mengetahui lebih jauh tentang perkembangannya, perusahaan harus membuat proyeksi penghasilan dan biayanya misalnya selama 6 tahun. Selama itu, harga diperkirakan tidak berubah. Menurut ramalan perkembangan tersebut, perusahaan harus membeli peralatan baru seharga 500.000 dalam 3 tahun dan dapat dipakai untuk 3 tahun berikutnya. Dianggap biaya-biaya lain juga tidak berubah. Adapun proyeksi pendapatan BNI sama nanti dapat dilihat pada tabel 5.10. Jadi rumusnya sama, cuman hanya di jumlah. Jadi kalau misalkan kita melihat bagaimana mencari selama 6 tahun, yang E-nya ini kan adalah laba bersih. Nah, ini aja yang dilihat dari sini. Laba bersih yang paling bawah sendiri. Nah, ini laba bersih. Nah, I-nya berapa? Ternyata tadi ada kata-kata tahun pertama 300.000 dan 500.000 untuk 3 tahun. Ada penambahan investasi untuk 3 tahun. Nah, jadi pada tahun pertama ini akan tetap 300.000 terus, 300.000, 300.000, 300.000. Tetapi tadi ada kata-kata harus membeli peralatan baru seharga 500.000 dalam 3 tahun, sehingga kita tambahkanlah penambahan itu 500.000 dalam 3 tahun. Nah, kita tambahkan di sini. Kita total hasilnya ternyata 19,3, ini dibulatkan. Jadi kalau ROI ini yang paling kita ingat adalah E dibagi I. E-nya laba bersih. Langsung laba bersihnya langsung kita kotain lebih gampang. Laba bersihnya ini ditambah semua dibagi dengan investasi. Investasinya berapa? Ternyata 300.000 untuk tahun pertama, dan tahun tadi ada penambahan bahwa akan ditambahkan peralatan baru 500.000 pada 3 tahun untuk 3 tahun. Nah, Mbak Ari, berarti tambah 500.000 tiap tahun ya, Mbak? Iya, ditambahkan 500.000 selama 3 tahun. Karena tadi kata-katanya membeli peralatan baru seharga 500.000 dalam 3 tahun. Jadi kalau misalkan kata-katanya selama 2 tahun, yang ditambah ya hanya 2 tahun saja gitu. Penambahan 500.000 itu setelah tahun ketiga. Ya, betul sekali. Penambahannya setelah tahun ketiga dan untuk 3 tahun. Karena ini 6 tahun, jadi penambahannya pada tahun keempat, kelima, dan keenam. Kalau tadi dikatakan ditambahkan 500.000 dalam 2 tahun, berarti yang ditambahkan ya pada periode 5 dan 6 saja gitu. 3 tahun terakhir, ya insya Allah nggak lupa Mbak, ini sudah saya rekam. Kalau dikatakan tadi hanya menambah membeli peralatan baru sebesar 500.000 selama 4 tahun, berarti ya 4 tahun ini, 4 tahun terakhir, pada tahun ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Jadi pada tahun ini tetap 300.000, menginjak ke tahun ketiga kita tambahkan 500.000. Nah, ini untuk yang investasi penambahan 500.000 itu tadi. Sampai di sini teman-teman ada yang ditanyakan?
Mbak Ari, berarti mulai tahun ketiga atau tahun keempat, Mbak? Berdasarkan soal tadi, kita mulainya pada tahun keempat, tapi selama 3 tahun. Jadi kan tadi kata-katanya adalah membeli peralatan baru sebesar 500.000 selama 3 tahun. Jadi kita mulai membelinya, mulai menambahnya pada tahun keempat. Keempat, kelima, dan keenam itu mulai ditambahkan. Oke, kita lanjutkan ya. Ini ada masih banyak. Kemudian kita belajar tentang diskon. Ini saya lupa menulis judulnya. Kalau tadi adalah return on investment, yang ini adalah discounted rate of return. Jadi ada discounted rate of return. Ini saya singkat. Jadi bagaimana kalau discounted tuh berarti ribet banget namanya. Iya, ribet nih. Discounted adalah bunga. Jadi ini rumusnya I sama dengan R R dikurangin C dibagi, ini ada banyak sekali. I-nya itu investasinya, yang R adalah pendapatan total dalam tahun pertama. Ini ada banyak tahun, karena kita menghitungnya nggak cuma 1 tahun, untuk beberapa tahun, selama beberapa tahun. Ini ada di bawah sini adalah tahun, ini tahun kedua, tahun pertama, tahun ke N yang sampai di akhir. Yang C adalah biaya total, dan R di sini yang kita cari, discounted rate of return. Nah, ini untuk contohnya. Diperkirakan bahwa nilai investasi produk baru adalah 25 juta. Di sini ada kata-kata investasi ya, 25 juta. Nah, langsung kita masukkan ke dalam sini. Ikut dikenalin kata-kata kuncinya. Investasi 25 juta. Nah, langsung kita masukkan ke dalam sini. Kemudian dengan penghasilan dari proyek tersebut diperkirakan seperti pada tabel 5.11 di muka. Nah, 5.11 di muka ini salah, bukan 5.11. Ini ada kesalahan modul. Yang benar adalah 5.9, biar teman-teman gak bingung. Karena kemarin saya cari kok gak ada di 5.11. Adanya di 5.9. Ini 5 juta, 9.800.000. Nah, ini coba saya ulangin di 5.9. Nah, ini nah, ini ada margin per tahun. Nah, ini bisa ditandain di 5.9. Ini yang kita gunakan. Kita kembali lagi ya ke menghitung bunga tadi. Nah, setelah kita melihat tabel itu, kita masukkan, tadi ada 6 tahun, nah kita masukkan di atasnya dulu. 5 juta, 9.500.000, 10.340.000. Nah, bagaimana cara mencari R-nya ini? Nah, R-nya ini ternyata kita masukkan berapapun bunganya. Jadi ini terserah kita modelnya metode coba-coba. Nah, harus dicoba, karena kita memang ini metode coba-coba, jadi harus dicoba sampai hasilnya 25 juta di sini harus sama dengan hasil di sini. Di sini hasil perhitungan yang di kolom ini juga harus 25 juta. Nah, seperti itu. Ternyata dari hasil ini kita bisa menemukan bahwa 13 bisa ditemukan bunganya adalah 15%. Jadi setelah dihitung dengan metode coba-coba, jadi ini hitungannya harus berkali-kali. Jadi kita coba 15%, bisa kita coba 10%, bisa coba 5%. Ternyata setelah kita lihat dari 15% itu, hasil antara sini dan sini itu sama, 25 juta. Berarti discounted rate of return-nya adalah 15%. Gitu. Kita masukkan ke dalam. Yang kita cari adalah R-nya di sini. Baik, Islam dong ya kalau coba-coba. Iya, jadi ini ada kata-kata
Untuk mendapatkan R pada rumus tersebut, nilai sekarang dari penghasilan sisi kanan, nah ini sisi kanan, disamakan dengan investasi. Jadi nilai di sisi kanan, ini sisi kanan, harus sama 25 juta juga. Sehingga mungkin tidak sekaligus dapat diperoleh hasilnya. Kalau nilai R tertentu dimasukkan dalam rumus, ternyata tidak dapat memperoleh kesamaan, misalnya tetap tidak 25 juta, maka harus dicoba dengan memasukkan nilai lainnya, sehingga sama dengan investasi. Jadi ini metode coba-coba. Jadi kita coba 15%, 5%, 10%, berapapun persennya hingga mendapatkan hasil yang sama, 25 juta ini. Nah itu, memang lama untuk yang di discounted rate of return. Jadi sampai sini kok ada soal kayak gini ditinggalin aja ya. Ini supaya teman-teman ini paham bagaimana cara menghitung discounted rate of return. Jadi kita coba-coba. Udah sampai sini sepertinya paham ya teman-teman. Nah, kemudian angka proyek. Ini perhitungan terakhir. Jadi angka proyek itu adalah angka tentang dipilihnya suatu investasi. Jadi biasanya angka proyek ini kita menghitung resiko. Jadi kalau misalkan resiko gagalnya seperti apa, angka proyeknya seperti apa, nah seperti itu. Ini ada contohnya. Rumusnya adalah angka proyek sama dengan kemungkinan sukses secara teknis dikalikan dengan kemungkinan sukses secara komersial dikalikan dengan proyeksi volume tahunan dikalikan dengan harga dikurangi dengan biaya variabel dikalikan dengan umur dibagi dengan biaya tetap total. Jadi ini ada contoh. Nah ini contoh berikutnya ini. Jika diperkirakan bahwa kemungkinan sukses secara teknis adalah 0,9, nah kemungkinan sukses secara teknis di 0,9 kita masukkan langsung ke dalam sini, dan kemungkinan sukses secara komersial adalah 0,7. Nah ini kita masukkan ke sini. Proyeksi volume tahunan sebesar 100.000, nah ini dimasukin sini. Margin per unit adalah 250 dan umur produknya 7 tahun dan biaya tetapnya 275.625. Berapa angka proyeknya? Nah, langsung kita masukkan. Dari kemungkinan sukses dikalikan kemungkinan sukses secara komersial, dikalikan dengan proyeksi volumenya, dikalikan marginnya, dikalikan dengan umur produknya, dibagi dengan biaya tetap totalnya. Nah, ternyata dari hasilnya itu kita melihat ternyata 6,3. Jadi, biasanya angka proyek ini kita bandingkan dengan beberapa hal. Ini angka proyek pertama. Yang kedua, apabila kedua probabilitas tersebut tidak dimasukkan, maka angka proyek hasilnya 4 yang pertama. Jika probabilitas tersebut tidak dimasukkan, maka angka proyeknya adalah sebesar 6,3. Jadi ini kan kita akan menilai suatu proyek itu untuk mencari proyek yang bagus yang mana. Jadi kita menghitung resikonya. Kemungkinan suksesnya berapa ya? Ternyata di sini kemungkinan suksesnya 0,9 berarti 9%. Ternyata kemungkinan suksesnya itu 9%. Kemungkinan suksesnya itu 0,7. Kalau yang di sini dia tidak memasukkan kemungkinan suksesnya. Jadinya yang dikalikan hanya 2,5 dan 7 dan 100.000. Jadi yang dikalikan hanya ini. Proyeksi tahunan cuma 3 item ini. Langsung dibagi dengan biaya totalnya. Sehingga hasilnya berbeda. Jadi, dengan adanya dua probabilitas, dua kemungkinan ini, maka angka proyeknya tuh berkurang dari yang tadi 6,3 menjadi 4. Nah, itu. Jadi, kemungkinan di sini dua hal ini itu adalah kita memikirkan, jadi subjektif oleh seseorang pengusaha, dan itu biasa dinyatakan dari 0 dengan skala 0 sampai 1. Jadi kira-kira kemungkinan suksesnya berapa? Nah seperti itu.
Nah, kalau ternyata suksesnya itu 1, 0 itu adalah tidak sukses dan 1 itu sukses